Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. Karena apa? Karena PAD mereka kuat. Itu kita membagi menjadi 3 kelompok daerah. Yaitu daerah yang kuat fiskalnya, sedang, dan lemah. Nah yang kuat ini, sekali lagi, itu warna hijau itu adalah warna pendapatan asli daerah. Jadi income, local revenue, local income. Yang dari retribusi pajak. Kenapa? Karena swastanya hidup. Nah, ini seperti daerah-daerah yang kuat ini belanja, warna hijaunya lebih dominan daripada biru. Biru itu transfer pusat yang dari Menteri Keuangan. 73% Banten, DKI, itu kuat-kuat semua yang sebelah kiri ini. Riau, yang ini nggak perlu dibantu pun mereka udah punya uang. Nah yang di tengah, yang sedang, ini juga memerlukan dukungan. Yang tengah, ya, yang bagian tengah. Mulai dari Jambi, Jambi itu sedang Pak. Iya, Pak Aris masih masih tergantung dari pemerintah pusat 52% Pak. Pendapatan Bapak 47% dari APBD. Dan itulah sampai dengan termasuk Sulawesi Tengah itu termasuk sedang Pak. Pak Cudi hampir 60% tuh masih mengadakan tangan dari pemerintah pusat Pak. Iya, pendapatan Bapak 40. Meskipun Bapak komplain terus, nikel paling banyak di tempat Bapak gitu. Dana bagi hasilnya kurang gitu. Nah, itu nanti Bapak itu curhatnya ke Menteri Keuangan sama Menteri Bappenas, Pak. Kemudian yang sebelah kanan sekali, nah ini kalau kita mau paksa-paksa juga, mau membuat program, dia udah nggak bisa. Kenapa? Karena daerah warna birunya udah terlalu dominan, transfer pusatnya itu udah dominan, PAD-nya kecil, pendapatan lokalnya. Dan yang biru ini kita udah tahu kalau kita bedah isinya, satu belanja pegawai, kedua belanja operasional pegawai sendiri. Setelah itu dia dari kunci program pendidikan 20%, kesehatan, dan kemudian infrastruktur yang mereka harus kerjakan. Istilahnya SPM, standar pelayanan minimal yang harus dikerjakan. Jadi kita kasih lagi kegiatan-kegiatan lain, misalnya makan bergizi, membuat perumahan di daerah itu bagi rakyat miskin yang nggak punya dia. Dia memang uangnya nggak ada. Mau dikenjet juga gimana nggak ada. Nah sehingga dari Kementerian Teknis kita minta untuk membuat program dengan dukungan APBN ke daerah-daerah ini. Kita memiliki data lengkap kabupaten kotanya, mana saja yang kuat, mana yang tidak. Nah itu kira ini tadi data-datanya lengkap Pak. Nah inilah dari sini Bapak sekalian saya tidak akan terlalu lama lagi. Sebetulnya banyak, kalau masalah keuangan banyak sekali yang bisa kita bicarakan karena ini jantungnya. Saya selalu menyampaikan dalam berbagai kesempatan darahnya organisasi itu adalah keuangan. Kalau Pak Akmal Urangawa bilang piti, ya Pak ya, piti Pak ya. Iya, kalau Bang Ara bilang apa itu? Hepeng. Tak ada hepeng, tak ada program lah. Iya, darahnya, jantungnya itu. Jantung itu adalah keuangan. Sehingga saya berharap melalui Rakornas ini, Bapak-bapak, kepala daerah, sekda-sekda, nomor 1 saya minta tolong balik cara berpikirnya, bagaimana caranya meningkatkan pendapatan, terutama dari PAD dan dari BUMD-nya hidupkan. PAD hanya bisa hidup kalau swastanya hidup. Indonesia menjadi negara G20 bukan karena APBN-nya 3.000 triliun. Itu enggak besar itu. Tapi karena pendapatan domestik brutonya, gross domestic brutonya 1,2 triliun.
lebih kurang 20 ribuan triliun rupiah. Ya ini 1,42 triliun, mohon maaf itu. Jadi lebih kurang 20 ribuan, ambil 30 ribu triliun. Itu kita menjadi 20 ekonomi terbesar, bukan karena APBN. Kenapa? Yang lainnya di mana berarti? Yang lainnya swasta. Nah oleh karena itu bangkitkan swastanya, hidupkan, berikan kemudahan perizinan, berikan lahan kepada mereka, dan lain-lain kemudahan. Jangan dibalik-balik, seperti yang di Maluku. Orang mau bangun minimarket, dipalakin dari awal. Udah nyerah duluan, akhirnya ketangkep KPK. Ya. Kemudian izin berusaha harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mall layanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua. Kemudian belanja yang ada tolong efektif, efisien. Bapak Presiden sudah menyampaikan dan sudah dikunci. Untuk KL sudah dikunci oleh beliau, Menteri Keuangan. Saya kemarin sore sampai jam 5 diskusi dengan Menteri Keuangan. Itu untuk perjalanan dinas dikurangin separuh KL. Dan sama, saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Maurits, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang gak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. Jadi anggaran stunting itu 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding, dan ada lagi programnya terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Ini rapat teknis penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini barang. Nah ini tolong dekat-dekat kepala daerah jangan dibohongin sama Sekda, sama Bapeda, BPKAD. Ini mainnya di Bapeda sama BPKAD itu. Iya, jujur. Iya,